Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Marcella dengan NIM 22 12 19 10 17 dari kelas Teknik Elektrode. Izin memaparkan kembali perhitungan dioda Zener yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Bapak dosen. Di sini saya buatkan ulang untuk rangkaiannya, di mana untuk nilai daripada V sumber diganti dari yang awalnya 24 volt menjadi 15 volt, kemudian nilai Z1-nya ini tetap, kemudian nilai Z2-nya diganti dengan digit terakhir NIM, yaitu 17. Langsung ke pembahasan nomor 1. Di sini soalnya, apakah terjadi regulasi jika tegangan sumber Vs sebesar 15 volt? Jelaskan secara matematis. Catatan, nilai Z2 diganti dengan digit akhir NIM masing-masing. Di sini diketahui dari rangkaian bahwa nilai Vs adalah 15 volt. Kemudian nilai Rs atau resistansi sumber 300 ohm. Kemudian di sini ada Z1 nilainya 6 volt, kemudian Z2 17 volt. Dan di sini nilai resistansi bebannya yaitu 1 kilo ohm. Yang pertama yaitu mencari dulu nilai dari V output-nya. V output sama dengan V Zener, di mana di sini adalah nilai dari V Z1 ditambah dengan V Z2, yaitu V Z1 diketahui bernilai 6 volt, ditambah V Z2 yaitu 17 volt. Maka didapatkan hasil untuk V output-nya adalah 23 volt. Kemudian setelah mencari V output atau V Zener-nya, kemudian langkah berikutnya yaitu mencari IL atau arus pada beban dengan cara V output dibagi dengan resistansi beban atau RL. V output tadi sudah dihitung, nilainya 23 volt dibagi RL, resistansi bebannya di sini diketahui yaitu sebesar 1 kilo ohm. Maka didapatkan hasil yaitu 23 mili ampere. 23 volt dibagi 1 kilo ohm yaitu 23 mili ampere. Ini untuk nilai arus bebannya. Kemudian setelah diketahui arus beban, langkah berikutnya yaitu mencari arus pada sumber atau IS. IS didapatkan dengan cara V sumber atau Vs dikurangi dengan V output. Dibagi dengan Rs atau resistansi sumber. V sumbernya yang awalnya itu pada rangkaian 24 volt diganti dengan nilai 15 volt sesuai dengan soal di mana tegangan sumber yaitu 15 volt. Pada rangkaiannya 15 volt, kita masukkan Vs yaitu 15 dikurangi V output. V outputnya tadi pertama sudah kita dapatkan yaitu 23 volt dibagi dengan Rs atau resistansi sumber. Resistansi sumbernya di sini diketahui nilainya adalah 300 ohm. 300 ohm ini kita ubah dulu ke satuan kilo ohm menjadi 0,3. Saya langsung masukkan 0,3 kilo ohm.
sama dengan hasilnya yaitu 8 per 0,3 kilo ohm. 8 dibagi 0,3 ohm. Hasilnya adalah minus 26,7 miliampere. Dari sini kita ketahui bahwa nilai IS yaitu minus 26,7 miliampere kurang dari nilai IL atau arus bebannya, itu 23 miliampere. Sedangkan syarat untuk terjadinya regulasi nilai IS harus lebih besar dari nilai IL. Karena tidak memenuhi syarat ini, maka untuk nilai V, untuk nilai V pada Zener 2 atau VZ2 sebesar 17 volt ini dengan V sumbernya 15 volt, maka di sini dapat disimpulkan tidak akan terjadi regulasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, pada soal diketahui jika nilai Z1 dihilangkan, kita hilangkan untuk nilai Z1-nya, apakah akan terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Berikut rangkaian daripada nomor 2, di mana Vs-nya tetap 15 volt, sedangkan untuk V daripada Zener 2-nya itu tetap 17 volt. Dan resistansi bebannya di sini 1 kilo ohm, begitupun dengan resistansi sumbernya tetap 300 ohm. Maka rangkaiannya akan seperti ini, di mana Z1-nya dihilangkan. Yang terjadi dengan rangkaian seperti ini, perhitungannya sama, di mana kita akan mencari dulu nilai dari V output. Itu sama dengan nilai V Zener, di mana V Zener-nya adalah 17 volt. Setelah itu, kita cari nilai IL. Pada rangkaian ini, nilai V output hanya satu saja, yaitu nilai dari Z2. Tidak seperti rangkaian sebelumnya, di mana V output-nya adalah hasil penjumlahan dari VZ1 dan VZ2. Karena di sini Zener-nya hanya satu, maka tinggal dimasukkan saja 17 volt. Kemudian berikutnya untuk mencari IL atau arus pada beban, yaitu rumusnya masih sama, V out dibagi RL, resistansi beban. V out-nya kita ketahui tadi 17 volt di atas, 17 volt dibagi nilai resistansi bebannya atau RL-nya, ini 1 kilo ohm dibagi 1 kilo ohm sama dengan 17 miliampere. Ini untuk nilai arus beban 17 miliampere. Berikutnya mencari nilai arus sumber dengan rumus Vs dikurangi V out dibagi dengan RS, resistansi beban. Vs-nya yaitu V sumber, tegangan sumber sebesar 15 volt, masih tetap, dikurangi V output-nya tadi 17 volt, dibagi
resistansi sumber. Resistansi sumbernya yaitu dari ohm diubah ke kilo ohm, maka didapatkan dari 300 ohm menjadi 0,3 kilo ohm. Hasilnya 15 dikurangi 17 minus 2 volt dibagi 0,3 kilo ohm. Maka hasilnya adalah minus 6,6 miliampere. Setelah itu, kita dapatkan bahwa nilai arus sumber atau IS kurang dari IL. Maka di sini, sama seperti sebelumnya, syarat terjadinya regulasi, nilai IS lebih besar dari nilai IL. Sedangkan pada rangkaian ini didapatkan perhitungan matematis bahwa nilai IS kurang dari nilai IL. Karena itu, karena pada rangkaian ini didapatkan IS kurang dari IL, maka tidak terjadi regulasi. Ini untuk kesimpulan dari nomor 2, bahwa sama tidak terjadi regulasi. Berikutnya, pada rangkaian yang ketiga, untuk soalnya yaitu, jika Z1 adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Jelaskan secara matematis. Sebelumnya, Z1 6 volt, Z2 NIM yaitu nilainya 17 volt. Pada soal kedua, Z1 dihilangkan, maka Z2 tetap 17 volt. Dan sekarang pada soal ketiga, nilai Z1 diganti dengan 10 volt dan Z2 tetap 17 volt. Apakah akan terjadi regulasi? Perhitungannya masih sama. Yang pertama yaitu mencari Vout, di mana Vout itu adalah V pada Z1 ditambah dengan V pada Z2. VZ1-nya 10 volt ditambah VZ2 yaitu 17 volt. Maka hasilnya sama dengan 27 volt. Setelah mencari Vout, berikutnya yaitu mencari IL dengan rumus yaitu Vout dibagi dengan RL. Vout-nya kita ketahui tadi 27 volt dibagi dengan RL-nya masih tetap 1 kilo ohm. Maka hasilnya yaitu 27 miliampere. Ini untuk nilai IL. Berikutnya mencari IS atau arus pada sumber dengan cara VS dikurangi Vout dibagi resistansi sumber atau RS. Sama dengan VS-nya kita ketahui 15 volt pada rangkaian 15 volt, kemudian dikurangi V output-nya tadi 27 volt dibagi dengan RS, resistansi sumbernya masih 300 ohm diubah ke kilo ohm yaitu 0,3.
15 dikurangi 27 yaitu minus 12 volt dibagi 0,3 kilo ohm. Hasilnya yaitu minus 12 dibagi 0,3 kilo ohm adalah minus 40 miliampere. Seperti sebelumnya, bahwa tetap syarat terjadinya regulasi yaitu IS harus lebih besar daripada IL. Sedangkan pada rangkaian ini nilai IS kurang dari IL, maka tidak akan terjadi regulasi. Diketahui bahwa nilai IS-nya minus 40, sedangkan nilai IL-nya 27 mA, maka tidak akan terjadi regulasi. Nomor 4, hitung data D pada Z1 dan D pada Z2 di soal nomor 3. Untuk mencari nilai disipasi daya pada Z1 dan Z2, yaitu dengan mencari dulu I-Zener-nya. I-Zener dapat kita temukan dengan rumus IS dikurangi IL. IS-nya tadi sudah kita dapatkan, nilainya adalah minus 40. Tadi untuk nilai IS-nya diketahui minus 40 mA. Dikurangi IL yaitu 27 mA. Maka IZ-nya adalah minus 67 mA. Setelah diketahui nilai IZ, maka kita dapat menghitung nilai disipasi daya pada Z1 dan Z2. Sama untuk disipasi daya pada Z1. Sini P Z1 sama dengan I Z dikali dengan V Z1. IZ-nya tadi minus 67 mA dikali dengan VZ1-nya, yaitu diketahui di rangkaian nilainya adalah 10 volt, sedangkan VZ2-nya 17 volt. 10 volt. Maka hasilnya yaitu minus 670 mW. Kemudian nilai disipasi daya pada Z2.
VZ2 sama dengan, rumusnya masih tetap, IZ dikali VZ2. IZ-nya yaitu minus 67 mA dikali dengan VZ2-nya yaitu 17 volt. Maka hasilnya sama dengan minus 1139 mW. Dari sini dapat diketahui bahwa dengan mencari nilai disipasi daya pada Z1 maupun pada Z2, tetap tidak akan terjadi regulasi karena syarat untuk terjadinya regulasi adalah nilai IZ yaitu harus lebih besar dari 0, sedangkan di sini nilai IZ-nya kurang dari 0, antara lain minus 67 mA. Syarat IZ lebih besar dari 0 itu juga berhubungan ketika nilai IS-nya lebih besar dari IL. Seperti itu. Sedangkan pada rangkaian ini, di mana V sumbernya 15 volt dan Z2-nya diganti dengan 17 volt, sedangkan Z1-nya 10 volt, tidak akan terjadi yang namanya regulasi seperti itu. Jadi untuk rangkaian yang dibuat ini di mana tegangan sumber diganti dengan 15 volt, kemudian ada pergantian pada nilai dari tegangan zener Z2, VZ2-nya 17 volt dan VZ1-nya 10 volt pada rangkaian yang terakhir ini, dapat disimpulkan bahwa pada ketiga perhitungan dan terakhir perhitungan keempat dengan mencari disipasi daya, bahwa untuk rangkaian ini tidak akan mengalami yang namanya regulasi seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.